Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang yang namanya if, elif, dan else statement ya. Dan di sini kita itu lagi belajar yang namanya mengatur alur dari program kita ya. Dan kita mengatur alur dari program kita itu kita pakai yang namanya kata kunci, yang dimana kata kuncinya itu tadi if, elif, else gitu ya. Dan di sini jadi mereka ini tuh tools ya, semacam tools yang dipakai yang pakai logika gitu untuk mengeksekusi kode yang kita mau eksekusi gitu ya. Jadi kadang kita mau sebagian kode kita buat dieksekusi ketika kondisi tertentu telah terpenuhi ya. Dan kita pakai ini if else elif ini. Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Jadi misalnya kita buat variabel nama ya, nama sama dengan bebas ya, misalnya ini Afnan ya, kita buat variabel nama sama dengan Afnan. Terus misalnya kalau Afnan kita pakai if ini, kalau misalnya nama sama dengan Afnan, terus kita if ini kita pakai titik 2 gitu ya buat menjalanin kode yang ada di bawahnya ini. Dan di bawahnya ini kita tulis misalnya kode kayak halo Afnan. Nah, jadi ini kita udah menggunakan if ya. Jadi di sini if itu misalnya ya, kalian tahu lah if itu kan jika ya. Jadi ini kondisi yang dimana suatu kondisinya itu ini nama itu Afnan. Jadi kalau jika namanya Afnan, maka kita bakal jalanin kode yang ada di dalamnya ini. Sebenarnya kita nggak perlu kayak taruh di bawah sini ya, kita bisa langsung kayak gini. Tapi biar lebih enak kata aku dilihatnya seperti ini, ditaruh di bawah. Dan kalau kalian mau taruh di bawah itu, pastikan di sini tuh kayak ada spasi gitu ya. Karena ini buat membuktikan kalau dia itu bakal dijalanin ketika kondisi ini terpenuhi gitu ya. Jadi di sini ini adalah kondisinya ya. Kondisinya kalau namanya Afnan, maka kita bakal print halo Afnan. Kita coba run. Dan ya, jadi gitu. Halo Afnan. Kita misalnya ganti namanya jangan Afnan. Misalnya namanya Danis. Dan di sini kita langsung run lagi. Dan yang bakal keluar itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya ini kan yang pasti kondisinya ini nggak terpenuhi ya, karena kondisi itu tuh jika nama itu Afnan, nama sama dengan Afnan, maka kita print Afnan. Tapi kalau kita ganti di sini misalnya Danis dan kita run lagi, yang keluar pastinya dan Afnan ya. Ini kita lupa ganti, harusnya misalnya Danis juga. Nah itu halo Danis. Dan di sini kita bukan bisa pakai if doang. Jadi misalnya kita pakai elif. Nah elif itu dia buat ngasih kondisi lain ya, misalnya nama sama dengan Afnan, pakai titik 2 juga, dan dia itu langsung print aja ya. Halo Afnan. Nah, jadi di sini udah ada dua kondisi ya. Kondisi pertama itu yang Danis sama dengan nama sama dengan Danis, dan kondisi yang kedua itu nama sama dengan Afnan. Dan di sini kita print dan kita run. Kita jadi keluarnya halo Danis. Jadi di sini karena namanya itu Danis ya. Dan di sini kalau misalkan kita ganti D-nya jadi D kecil, itu dia ngaruh ya.
Jadi yang keluar malah ini gini, zong gini ya. Jadi kapital spasi juga ngaruh ya. Misalnya spasi di depan sini, ya dia bakal seperti itu. Jadi ngaruh juga spasi dan besar kecilnya huruf tersebut gitu ya. Dan di sini kita juga nggak bisa pakai yang lain ya, misalnya angka. Misalnya angkanya angka 2. Dan di sini kita ganti kondisinya jadi angka sama dengan 1. Misalnya kita print hari Senin. Tuh, terus kalau angkanya ini kita ganti kondisi ini jadi 2, angka sama dengan 2. Ini hari Selasa gitu ya. Jadi seperti ini. Terus kita mungkin bisa ambil lagi semuanya jadi ada 5 ya. 5. Tunggu sebentar. Di sini mau dibuat 5 kondisi. Oke, cukup. Nah, ini udah ada 5 kondisi. Kita misalnya ganti lagi 3, di sini 4. Dan di sini itu 5. Terus di sini jadi hari Rabu misalnya. Sini Kamis. Di sini Jumat. Dan kita ganti lagi angka yang di sini, misalnya kita mau jadi 4. Yang keluar bakal jadi hari Kamis. Dan di sini kalau kalian mau banyak kondisi seperti ini ya, kalian pastikan kalau yang kata kuncinya itu harus selalu sejajar ya. Jadi mau itu if, if atau else, jadi harus sejajar gini. Dan kalau satu dikit aja kayak gini nanti bakal jadi error. Dan di sini kita ganti, kita pakai yang namanya else sekarang ya. Jadi else ini selain kondisi yang di atas gitu ya. Kalau semua kondisi yang di atas ini nggak terpenuhi, dia bakal jalanin yang else ini. Misalnya else ini berarti hari libur ya, atau hari Sabtu Minggu gitu. Kita coba misalnya angka 6 deh ya. Kita coba run dan di sini keluarnya hari libur ya. Jadi karena di sini nggak ada satupun yang kondisinya itu angka sama dengan 6, dia bakal jalanin yang else ini. Ya, jadi seperti itu, dan mungkin cukup aja dari aku ya segini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya kita bakal belajar tentang input sama output. Jadi kita bisa input value gitu ya. Ya, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.